Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NIM D1E1210449. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Tujuan umum yang utama dari suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian adalah yang pertama efisiensi, yang kedua pemerataan, dan yang ketiga ketahanan. Poin yang pertama yaitu meningkatkan keberdayaan pertanian. Keberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani, sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih menyejahterakan. Penyuluhan dan pendidikan petani menjadi agenda operasional yang sangat penting. Pengembangan lembaga pembiayaan dengan produk yang sesuai dengan karakter petani dan pertanian akan menentukan kemudahan akses pada sumber daya finansial. Kebijakan pembangunan pertanian ditunjukkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan syarat keberlanjutan sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang memiliki warna sentral karena berperan dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Hasil sensus pertanian tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 237 juta penduduk Indonesia, sekitar 45,3% bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian sangat diharapkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, baik sebagai penyedia atau sumber bahan baku industri, maupun sektor andalan Indonesia selain minyak dan gas bumi. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor pertanian adalah pada tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta tanaman obat yang dapat meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, serta kemampuan petani dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa iklim, kesesuaian dengan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja, dan peluang besar baik di dalam maupun di luar negeri. Teori-teori pembangunan sepakat bahwa semakin berkembang suatu negara, maka semakin kecil kontribusi sektor pertanian atau sektor tradisional dalam produk domestik bruto. Makin besarnya kontribusi sektor pertanian atau sektor tradisional suatu negara, tidak berarti makin terbengkalainya negara tersebut dipandang di mata dunia. Adanya suatu transformasi menuju pembangunan yang berbasis agribisnis dan agroindustri akan mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian negara. Namun, pengembangan pertanian selama ini berorientasi kepada usaha tani dengan sasaran utama peningkatan produksi dan kurang mengacu pada sistem agribisnis, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik terhadap perekonomian nasional maupun terhadap petani sebagai pelaku utama terbesar sektor ini. Poin yang kedua adalah usaha-usaha peningkatan produksi pertanian. Yang pertama, melalui intensifikasi pertanian. Metode peningkatan produksi pertanian yang pertama dan sering dilakukan adalah melalui intensifikasi pertanian, yaitu dilakukan dengan cara mengelola lahan pertanian sebaik mungkin yang bertujuan meningkatkan hasil produksi.
Cara kedua yang bisa dilakukan adalah lewat program diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian merupakan usaha meningkatkan produksi pertanian dengan beberapa jenis produksi. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan hanya dari satu jenis tanaman pertanian saja. Dengan begitu, tanaman lain yang berpotensi menguntungkan juga semakin dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, pemanfaatan lahan rawa. Dalam meningkatkan produksi pertanian, pemerintah juga melakukan terobosan yang inovatif dengan optimalisasi lahan rawa. Selama ini lahan rawa dianggap kurang memiliki nilai produktif, maka dari itulah Kementerian Pertanian memiliki program Selamatkan Rawa, Selamatkan Petani atau Serasi. Program ini pun cukup berhasil meningkatkan produksi tanaman. Yang keempat, pemberian alat dan mesin pertanian dari pemerintah. Terakhir, peningkatan produksi pertanian harus dilakukan secara berkala dengan dukungan para stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian. Dukungan ini bisa dilakukan dengan memberi alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk petani. Alat dan mesin tersebut digunakan ketika petani mulai melakukan pengelolaan panen hingga pasca panen. Contoh dari pemberian alat dan mesin pertanian ini adalah pengadaan mesin tanaman pindahan bibit padi. Tujuannya tidak lain adalah agar petani dapat meningkatkan kerja tanaman dan menurunkan biaya produksi. Selain itu, mesin juga bermanfaat untuk menghemat tenaga para petani. Hingga saat ini, keempat metode tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Dukungan dari petani dan masyarakat memang dibutuhkan demi tercapainya kesuksesan kedaulatan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Poin yang ketiga, alasan-alasan pokok perlu adanya peningkatan produksi pertanian dalam arti luas seperti peningkatan produksi bagian pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan hasil hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah akan hasil pertanian tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat akibat pertambahan penduduk. Yang kedua, jumlahnya dan jenis produk pertanian sebagai bahan baku industri terus meningkat akibat perkembangan agroindustri di daerah perdesaan ataupun di perkotaan. Yang ketiga, pendapatan penduduk berkapita meningkat akibat pemerintahan produk pertanian secara kuantitas dan kualitas meningkat pula. Yang keempat, luas lahan pertanian makin menyempit karena digunakan untuk kegiatan non-pertanian. Yang kelima, persaingan antar negara penghasil produk pertanian yang sama makin ketat sehingga perlu peningkatan produksi secara efisien agar mempunyai daya saing yang tinggi. Yang keenam, untuk menjaga ketahanan nasional terutama jika terjadi perang antar negara di suatu kawasan dan juga untuk menjaga kestabilan pemerintah. Poin yang terakhir, komponen kerangka kerja atau framework terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tujuan atau objektif adalah tujuan yang diharapkan bisa dicapai oleh sebuah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Yang kedua, kendala. Kendala adalah suatu keadaan atau ekonomi yang membuat apa yang bisa dicapai menjadi terbatas. Misalnya, bila sebidang lahan digunakan untuk menanam padi, berarti hilang peluang untuk menanam komoditas lainnya pada saat yang sama. Yang ketiga, kebijakan atau policies terdiri dari berbagai instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk mengubah keluaran perekonomian. Sebuah kebijakan yang efektif akan mengubah perilaku produsen, pedagangan, dan konsumen serta menciptakan keluaran baru dari sebuah perekonomian. Yang keempat, strategi. Strategi adalah
seperangkat instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau objektif yang telah ditetapkan. Setiap strategi dilakukan melalui penerapan berbagai kebijakan yang terkoordinasi dengan baik. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.